Lah kuat-kuat orang Indonesia mak. Gula pasir kita makan. Apa nih kita makan po? Masuk gula pasir, kacang tanah kita makan. Kacang tanah bang kita makan. Ubi kayu kita makan. Hebat orang Indonesia. Gula batu kita makan. Gula batu. Hebat orang Indonesia. Kerupuk kulit kita makan. Hebat. Wah. Itu bininya siapa sih tahu begitu amat ya? Bu, nih disiplin akidah kita diacak-acak. Agama Islam ngajarin semua muaranya disiplin. Syahadat disiplin akidah. Puasa disiplin makan minum. Sholat disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Benar? Kita puasa Ramadan disiplin makan minum bu. Diatur makan kita. Barang yang halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Tempe halal, kapan halalnya? Habis maghrib, benar? Es buah halal, habis maghrib. Kolak halal, habis. Termasuk bini sendiri halal, habis terawih. Habis maghrib, nafsu amat po. Habis maghrib nafsu banget orang habis terawih, lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib mencelam-celam doang, assalamualaikum. Tawa aja bang. Ini salah ngundang Ustadz PA diundang. Nih, apa yang gak disiplin kita? Semuanya disiplin. Zakat disiplin, harta diajarin semuanya kita. Maka luar biasa pak. Islam tuh ngajarin melalui sholat ngajarin disiplin. Cuma disiplin kita sekarang masih banyak ditongkrongin. Pejabat disiplinnya ditongkrongin doang. Ada atasan baru kerjanya bener. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siap pak, siap. STNK ada pak. SIM punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget bang, saya kagak tahu ada bapak. Nih, kenapa disiplin masih ditongkrongin? Kalau memang kita mau disiplin, ada petugas, nggak ada petugas, tetap kita ikutin aturan rambu-rambu, bener? Mau Allah ngeliat kek, kagak ngeliat kek, ibaratnya begitu. Tetap kita semuanya orang yang kagak tahu, tetap Allah tahu kok, bener? Islam ngajarin disiplin melalui sholat. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati, jangan sombong. Dalam sholat ibu lihat anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Bercanda teman kita, main keplak kepala kita, marah kita. Yang lain boleh lu pegang, lu colek, tapi pala gua bebe. Ini dipitrain nih, bener? Pala mahal harganya, apalagi mau pilkada. Wow, lah satu kepala mahal bayarannya. Ini kepala kita paling terhormat, paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Kepala paling terhormat. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Benar? Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud sama kepala. Bener bu? Padahal tahu sendiri isinya pantat. Tuh. Ternyata Islam ngajarin dengan sholat jangan sombong. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Bener bu? Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama dikasih sama orang. Pakaian dipakein orang. Titel jabatan dikasih sama orang. Apa yang kita sombongin? Harta, jabatan, kedudukan, semuanya itu titipan kok. Anak titipan di rumah, semua titipan. Titipan jangan bikin kita sombong. Tibang dititipin doang. Makanya hidup itu yang enak kayak tukang parkir.
Tukang parkir itu di mall, mobil banyak, mereka cakep-cakep, mahal-mahal, tapi tukang parkir enggak sombong. Bener Bu? Iya saya juga tahu bukan punya dia. Nanti mobil bersih, pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia kagak sedih. Bener kan? Tuh, kenapa tukang parkir begitu? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak ngerasa memiliki. Kalau hidup sudah merasa memiliki, nanti saat hilang kita siap-siap kecewa. Benar? Jabatan ada waktunya dilantik, ada waktunya dipecat. Mundur. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kami akan putar kejadian-kejadian manusia. Ada saatnya dilantik, ada saatnya mengundurkan diri. Benar? Semuanya titipan, jangan bikin kita sombong. Termasuk Allah menitip kepada kita apa? Allah titip Indonesia. Indonesia dititip sama Allah sama kita nih. Jangan sampai kita korupsi. Jangan sampai kekayaan Indonesia dimakan segelintir orang. Bener Bu? Indonesia ini Bang negara kaya dan besar. Kaya dan besar. Kaya dan besar. Negara Indonesia kaya besar. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Itu Pulau Gadung nambah lagi jadi banyak. 17.000 pulau. Jamrud Katulistiwa. Negara kita kaya, laut kita banyak, pasir kita Bang bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Makanya ikan laut kita sering banget dicolongin sama Jepang, Cina, Taiwan. Itu nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Dia turun kapal ke laut, dia sedot itu ikan, masuk udah di dalam kaleng tuh ikan, udah jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Kita sekarang masih neger aja kalah sama Jepang. Bener Bang? Kaya. Laut kita kaya, bumi kita kaya, bener? Dalam bumi ada minyak, ada solar, ada bensin, ada batu bara, ada nikel, ada emas, banyak atasnya kelapa sawit. Luar biasa, negara kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Amanat undang-undang, seluruh kekayaan negeri kita Indonesia itu milik negara, dikelola oleh negara untuk kebaikan kesejahteraan rakyat. Ini amanat undang-undang, kenapa dikorupsi? Bener Bang? Bener Bang? Iya. Baru tangkap-tangkapin sial dangkalan tuh dia. Belum jadi doang, tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, pret. Makan tuh janji. Tenang aja, pengangguran saya akan kasih kartu prakerja. Pret. BPJS naik kentut. BPJS naik apa kagak tahu sekarang, katanya diturunin. Naik masih ya? Naik. Pindah harga. Empok tahu aja Pok. Ya Allah, makanya jangan sampai yang nitip marah Ibu. Benar, kalau yang nitip marah Bang, Masya Allah, Allah turunin gempa bumi. Yang nitip marah turun gunung pada meletus. Gunung pada demo. Gunung demo. Kalau kita demo, polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Nah udah tewas, kan udah ketemu dia mah dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan di sini, tak gendong. Begitu, aman dia di sana. Gunung demo, air kata Allah datang yang banyak, banjir di mana-mana. Bener Bang? Banjir di mana-mana. Banjir. Angin muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah Bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ya Allah. Luar biasa, dititipin oleh Allah, kita jangan bikin sombong. Sholat ngajarin kita supaya disiplin, supaya kita jangan
wala tamshi fil ardi maroha. Allah titip harta, jangan mentang-mentang orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak kenal. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak. Ya Allah, Bu. Sholat ngajarin disiplin, ngajarin tawadhu, rendah hati. Selanjutnya apa? Sholat ngajarin kita selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri. Benar? Ini pelajaran buat kita bang. Dalam hidup dan kehidupan di masyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Tengok tetangga kita masih banyak yang susah, masih banyak anak yatim. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak, semua kita perlu bantuan orang. Bantu mereka anak yatim, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah ibu. Itu orang nyeduk kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis pala aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang pelit. Hidup enak adanya orang lain. Kita diajarin kebersamaan, kekompakan. Termasuk muslim Islam diajarin kebersamaan. Berjamaah kita mana? Lewat masjid. Masjid udah ngajarin demokrasi. Nih di Masjid Al-Awabin luar biasa Bu. Diajarin kita ada aturan yang gak tertulis di sini bang. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid buka sepatu. T RW masuk masjid buka sepatu. W Lurah masuk masjid copot sepatu. Rah Maaf Pak Lurah. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Bener Bu? Dijaga bang kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Bener? Jangan pakai usil. Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Bener? Lu dia dari mana saudara kita? Dia dari Wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama. Gerakannya pun sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda, beda, beda. Tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Maka jangan pernah ngatain umat Islam anti Pancasila. Ini kadang-kadang ngomong enak banget. Musuh Pancasila terbesar adalah agama. Tuh ketua BPIP sial Dangkalan tuh. Catat nih masukin YouTube. Ini ada kamera, biarin. Ini kalau ceramah lapar emang begini. Biarin saya dikatain radikal. Biarin dah dicari nih tile, tangkap. Emang gue capung ditangkap. Wah. Iya. Islam gak ngajarin. Islam tuh rahmatan lil. Justru yang ngajarin Pancasila lebih dulu umat Islam lewat masjid. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing rame masjid bang. Kita kan pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Itu tujuannya. Sholat udah ngajarin demokrasi, ngajarin Pancasila. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing di Indonesia ada 700 suku. Bahasa macem-macem. Kalau pakai bahasa masing-masing rame. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Bu rame. Yang temen dari Padang kencengan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana rame. Yang kesian dari Ambon saudara kita. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mati lama-lama tuh.
Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Alhamdulillah. Iya, jangan dikritik umat Islam dikatain radikal, umat Islam dikatain teroris. Justru yang merebut kemerdekaan negeri kita umat Islam, benar? Lah iya, bangsa Indonesia merdeka, siapa yang merdekain? Umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan, siang malam berjuang. Para ulama kita, kiai dengan pesantrennya, dengan santrinya, siang ngaji, malam perang, siang ngaji. Luar biasa. Dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa taruhannya merebut negeri kita. Bohong kalau ada yang bilang umat Islam anti Pancasila. Banyak buat yang nangis bocah. Apakah kencengan kali ceramah ini ya? Pada kaget nih anak bocah. Bu, nih ya Allah, ayo diajarin demokrasi lewat masjid. Alhamdulillah. Kalau udah masuk masjid semua kan kita nggak dilarang bang ngomongin suku. Jangan ribut soal suku, jangan ribut soal warna kulit. Warna kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen po. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget. Ada aja orang dibacain. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Siapapun dia, dari suku apapun dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim, dia saudara kita. Benar? Begitu musinya. Kalau sudah masuk ke dalam, sholat jamaah dong diterapkan. Ya bang, dalam sholat jamaah bang, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Saya dengar bacanya nggak fase Ustadz, boleh. Lah boleh, tibang makmum mak. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum, benar? Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Begitu juga diajarkan dengan sholat bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat mah siapa aja boleh po. Di bang rakyat bang. Baru lahir aja brol rakyat udah. Mana baru lahir nanggung utang negara. Enggak sembarang orang jadi pemimpin. Pemimpin ada syaratnya. Jadi imam aja ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama yang jadi imam menurut ilmu fikih syaratnya ada 4. Pertama yang fasih. Bacaannya cari yang fasih. Jadi imam. Mohon maaf. Yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Orang bindeng ditanya, mau kemana lu? Kualung. Bindeng nggak jelas. Dari mana lu? Kualung. Gue dengar bapak lu sakit. Una meninggal. Innalillahi. Una meninggal. Oh, mendingan. Dengaran kita udah meninggal. Minggir. Apalagi yang swing. Mohon maaf bang. Teman saya swing. Orang enak asik. Kalau bercanda gak pernah marah dia. Namanya si Udin. Saya tanya, Din, anak lu udah berapa Din? Alhamdulillah nikah. Berapa orang? Nikah. Udah sekolah semua. Alhamdulillah yang anu eneme. Yang anu etne. Yang anu malu minang etnot. Ah, lu yang benerin kalau ngomong. Menonton yang atu eneme, yang nomor 2 etne, yang atinya malu minang etnot. Angkat taunya baru bisa ngesod. Lu nyengir aja lu bang. Enggir. Anu bini siapa sih tawa bukan batu. Gua tandain tuh dia. Ya Allah. Yang fase pilih. Pemimpin juga begitu dong. Cari yang fase. Yang fase itu maksudnya apa? Yang fase yang ngomongnya enak. Kebijakannya enak. Dikritik kagak marah. Benar? Kalau jadi pemimpin dikritik masih marah, mendingan jangan jadi pemimpin. Ngapa diteprokin tangan? Emang gue burung dara? Ya Allah. Enak ngomongnya.
Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fasih, sama-sama fasih bacaannya. Bagaimana cara milih jadi imamnya? Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang lebih tahu ilmu agama, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Kalau jadi imam tuh kita harus tahu maunya makmum apa. Makmum tuh pengennya sholat berjamaah bacaannya jangan panjang-panjang. Begitu kan Bang ya? Ini mentang-mentang jadi makmum bayang maghrib. Habis baca Fatihah baca surahnya Waqiah. Bacanya Tabarok. Makmum di belakang ngikut sih ngikut Bang. Enggak dibatalin. Cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang sama lu. Bener Bang. Jadi pemimpin tuh harus tahu maunya rakyat. Rakyat tuh pengennya kagak muluk-muluk. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Tuh pengennya kita begitu, ya Bang. Ya Po, ya Po, ya Bang, ya Po, ya Bang Po. Yang alim, Ustaz sama-sama alim. Fasenya sama, alimnya sama. Bingung saya milihnya nih. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga. Apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Sama ini kemarin ulang tahunnya bareng. Sama umurnya, iya sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat. Apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil nih dia. Dia kan CS kental di kampung. Dah habis dah syarat fikih habis. Habis Bang syarat fikih. Ini syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini mah. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini mah. Bukan syarat fikih ini mah saya tambahin doang ini syarat yang kelima nih ya. Nih kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung sama. Syarat yang kelima nih syarat dari saya doang ini mah saya tambahin ini mah. Ya. Yang kelima ya, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Itu tambahan doang kok. Karena bininya 2-3 kan dia ada sabaran. Pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak dikasih. Akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk dia tidur. Ya Allah, yang sabar yang dicari. Maka kita kepengen kebersamaan lewat masjid Bang. Ini sholat ngajarin kita berjamaah tuh dalam bingkai mardotillah tuh pemersatu persaudaraan. Biar kompak kita bersatu. Alhamdulillah. Nih kita diajarin berjamaah. Sholat kalau berjamaah imamnya bego makmumnya geblek kacau. Maka ada pemimpin jadi imam. Dulu kejadian dulu nih Bang, dulu banget tahun jebot, dulu banget dah tahun jebot, ada 4 orang goblok Po, sholat di musola Bang, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya, yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum, pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak, profesor tikus. Itu imam mau atahiyat kaget, tuh tikus jatuh. Batal nggak Po? Batal 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam karena nggak ngerti ilmunya. Orang yang tahu ilmunya imam salah tegur, subhanallah. Ini kagak tahu ilmunya nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah Bu? 2, temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong, batal lagi tuh dia. Yang satu harusnya selamat ini dia, yang sebelah, dia nyaut, untung gue diem aja. Nah, itu PA Po. Makanya kita kudu cari pemimpin, jadi imam, kebersamaan, ada imam, ada makmum. Orang disebut pejabat karena ada rakyat Bu, bener. Orang disebut atasan karena ada bawahan, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Ibu coba-coba kalau pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya. Lah, selepatin bocah. Kita pengen hidup selain sholat berjamaah, terapkan dalam bermasyarakat berjamaah, kompak bersatu, 5 jari, 5-5-nya beda, tapi kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Ini beda semua nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, bentuknya beda, fungsinya beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Kita umat Islam harus seperti 5 jari. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar Bang.
Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Benar. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Amin. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau kena nunjuk, rapi semua. Bang, tolong masjid bangun di pojokan sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang, agak model lu. Orang kaya mah beda po, lagi duduk kumpul bareng orang kaya rame-rame. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Ya, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu. Bobangke banget lu. Gak punya adab lu kentut lu ya. Sembarangan aja lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Telunjuknya manjur bang. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol TNI, Polri, Polisi, ABRI, KPU. Adanya di tengah nih. Di tengah netral dia. Netral. Jaksa netral. Hakim netral. Tengah-tengah nih. Polisi, ABRI, jari tengah. Adanya di tengah. Netral. Netral. Polisi ya netral. Woi netral dong. Lah kemarin ngapa pilpres lu kagak netral? Harusnya netral dia, ngapa dia ke sono najong dah. Netral. Nih jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Tuh, masa muda masa yang paling manis, makanya simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Bener po? Yang ini kelingking bang. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan. Nih, emak-emak, the power of emak-emak kelingking. Dharma wanita, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking bang. Wow, ini kemana aja masuk ini dia. Fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Nah disodok apa pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol po. Boros. Sian bol ayam ledes ya. Loh masing-masing fungsinya. Udah guru kita udah nyampe noh sian ya. Ini 5 jari, hati-hati 5 jari ini ada kelemahannya. Ibu, baik-baik kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan, jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, makan teng, mam. Nabi Adam dirayu-rayu begitu mau. Akhirnya dimakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki bu, kaum Adam ada jedolannya di leher. Ibu kalau nggak percayaan, ntar pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Leher perempuan malah licin. Langsung nyangkut di dada. Alhamdulillah tuh. Untung nyangkut di dada po. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet. Anak nangis minta tetein. Ngangkat dengkul dulu mimi tayang mimi. Ribet. Ribet po ukuran. Nyampe di dada terbelah 2. Alhamdulillah lagi tuh. Coba kalau 1 doang di dada kayak tumor. Wah. Tadi juga kencing itu di pojokan. Ya Allah. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Sweet kelingking. Kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Bener bu? Lah telunjuk kan orang kaya. Perempuan asal ngiat duit udah teklok aja bang. Kira-kira begitu. Bukan matre po. Ibu-ibu nggak matre cewek. Emang udah bawaan lahir. Udah kodrat perempuan lahir ke dunia emang begitu bang. Bawaannya 3. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Baru hebat. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang ini diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lu. Ayo dah bang, kita umat Islam melalui sholat diajarin berjamaah, kompak bersatu. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung semua. Karena apa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu.
Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot masjid itu ustaz udah lama begitu kan PA saya. Makanya kita hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ketawa nggak pakai modal bu. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati ibu kalau bisa tawa sendirian. Bener. Ketawa aja perlu bantuan orang. Maka kita kepengen semuanya lewat Isra dan Mi'raj malam ini. Isra secara bahasa artinya jalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita semakin maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk Rajab, kita persiapan dari sekarang menyambut Ramadan. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya ngikut puasa. Amin. Ketemu bulan Ramadan. Manfaatin dari sekarang ibu. Insya Allah bulan Rajab litat hiril badan, suciin badan. Bulan Sya'ban litat hiril kolbi, suciin hati kita. Dan masuk Ramadan dalam rangka litat hiril ruh, mensucikan ruh kita. Sehingga keluar Ramadan kita jadi bayi yang baru dilahirkan. Kembali kepada kesucian. Idul Fitri. Rajab badan suci, badan bersih. Sya'ban hati bersih. Ramadan ruh kita bersih. Sehingga keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Amin. Kita bayi kayak bayi po. Bayi kagak ada dosanya. Amin. Bayi kagak ada dosanya. Makanya bayi kita cium kapan aja enak. Nggak ada dosanya po. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium masih enak, itu orok. Mulutnya kita cium masih wangi. Bayi. Coba kalau kita tengah-hari nyium aki-aki. Wah, bau tembakau. Bayi baru lahir dosanya nggak ada. Makanya rezekinya lancar banget. Ada aja di tetangga datang nengokin. Ada yang bawain baby set. Ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson. Ada yang bawain anduk kecil. Ada yang bawain rengginang. Padahal bayi nggak ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Ya kalau yang ngomongin dosa dari tadi kok gigi-gigi, ya ilaha illallah. Aduh ngomong capek-capek, disautinnya salah. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Belum punya dosa. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan makan rengginang, po. Dah, ya dah gigi sama dosa dah gitu dah. Dah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Panjang umur, murah rezeki. Allah berikan kekuatan, kesabaran. Dan kita doain guru-guru kita, para alim ulama kita, Allah berikan sabar, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Kita doain pemimpin-pemimpin kita biar sayang kepada rakyat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doain pemimpin-pemimpin kita diberikan kesabaran, kekuatan dalam melayani kita semua. Indonesia negeri kita doain Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari penyakit, serta negeri kita dijaga oleh Allah, dipelihara. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah, para bapak hadirin, mohon maaf. Nanti dilanjut sama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Agus Setiawan atau Gus Wan garis doyong sego setengah gondrong. No, beliau orangnya keren banget, rambutnya kayak bihun. Ya, cakep, keren. Iya. Habis kesiram kuah basoh tadi ya.
Saya sama beliau. Kalau beliau mah CS saya, teman saya teman lama dulu sama beliau. Nih baru ini ketemu lagi silaturahim sama beliau. Alhamdulillah kita doain beliau sehat panjang umur. Nanti ilmu-ilmu yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Nah, doain saya juga biar sehat, biar gemuk. Biar gemuk kok. Ya Allah biar sehat. Karena besok pagi jam 7 saya harus sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Karena jam 7 lewat seperempat pesawat sudah take off menuju ke Malaysia. Doain biar saya selamat sampai tujuan di Malaysia. Acara 2 hari, dalam acara walimatul khitan nyunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya. Serius banget.